Mau pilih digaji Rp10.000 per minggu atau mau income 2 juta setiap minggunya ya? Kalau saya sih Rp10.000 aja deh. Loh, yang bener aja. Ngaco ya? Bercanda loh. Halo semuanya, selamat datang di channel Book in a Memo. Channel ini berisi intisari dari buku-buku yang dikarang oleh para pakar dari seluruh dunia. Buku ini berjudul The Compound Effect yang ditulis oleh Darren Hardy. Poin penting dari buku The Compound Effect adalah kita seringkali memandang dan menilai segala sesuatunya terlalu awal. Kita memandang wah terhadap apa yang bisa kita hasilkan dalam 1 minggu, tapi meremehkan apa yang bisa kita dapatkan dalam 1 tahun dengan efek compounding. Seringkali kita melihat langkah kecil terlihat begitu tidak signifikan dan tidak ada artinya dalam jangka waktu singkat. Kemudian kita menyerah, tidak lagi disiplin dan fokus. Pada akhirnya kita memilih pilihan yang hasilnya terlihat besar untuk sesaat dan yang dapat langsung kita nikmati hasilnya. Memang sih nggak salah, tapi sebenarnya Anda sedang melewatkan kesempatan yang begitu luar biasanya. Yuk, mari kita masuk ke contoh. Ini Andi dan ini Susi. Mereka keduanya ditawari pekerjaan yang sama dan diberikan opsi untuk memilih bagaimana mereka mau dibayar. Mau dibayar Rp10.000 tiap minggu, namun dengan kenaikan gaji 10% setiap minggunya, atau mau income 2 juta setiap minggunya fix. Singkat cerita, Andi memilih opsi A, sedangkan Susi memilih opsi B. Untuk sesaat, mungkin orang-orang akan berpikir bahwa keputusan Susi untuk memilih opsi B adalah keputusan yang bijaksana dan cerdik. Akan tetapi, kalau misalnya kita melihat dengan gambaran yang lebih detail, kita bisa mengerti kenapa sih Andi memilih dan teguh dengan pilihannya. Minggu pertama, Andi memperoleh Rp10.000 pertamanya, sedangkan Susi memperoleh Rp2 juta pertamanya. Minggu kedua, Andi memperoleh Rp11.000, sedangkan Susi kembali memperoleh Rp2 juta. Keputusan Andi mulai dipertanyakan oleh keluarga dan teman-temannya. Minggu ketiga, Andi memperoleh Rp12.100, sedangkan Susi memperoleh Rp2 juta. Sebulan pun berlalu. Andi memperoleh total Rp46.410, sedangkan Susi memperoleh total Rp8 juta. Keluarganya pun mulai menasihati Andi, "Ayo Andi, ini belum terlambat, masih baru 1 bulan kok. Coba deh, minta ke bosmu untuk ganti jadi opsi B." Andi bersikeras, ia yakin kalau pada akhirnya semuanya akan berarti. Mari kita lanjutkan ke bulan kedua. Andi memperoleh total Rp67.949, sedangkan Susi memperoleh Rp8 juta. Andi mulai dikata-katai oleh keluarganya. "Bodoh ya lu, lihat tuh Susi, hidupnya udah enak sekarang." Bulan ketiga, Andi memperoleh total Rp99.484, sedangkan Susi lagi-lagi memperoleh Rp8 juta. Keputusan Andi disebut konyol dan ia mulai diolok-olok. "Kayaknya lu sakit jiwa, Dendi." Bulan ke-6, Andi memperoleh total Rp312.223, sedangkan Susi memperoleh Rp8 juta. Andi berulang kali disebut bodoh, tidak cerdas sama sekali. Kita lanjutkan terus ya. Bulan ke-12, Andi memperoleh total Rp3.075.316 dan Susi memperoleh Rp8 juta. Oke, di sini kita mulai kebayangkan apa yang sebenarnya diincar oleh Andi. Andi terus bertahan, konsisten, dan tetap bersikeras. Bulan ke-15, Andi memperoleh total Rp9.651.658, dibandingkan Susi memperoleh tetap Rp8 juta. Di sini keluarga Andi mulai mengerti apa sih yang dikejar oleh Andi. Mereka mulai mendukung Andi, mulai menarik setiap kata-kata yang pernah diucapkan mereka. Mereka tidak lagi mengatakan Andi sebagai orang bodoh atau idiot, melainkan Andi ternyata seorang yang cerdas. Bulan ke-18 ya, kita lanjutkan. Andi memperoleh total Rp3.291.038, sedangkan Susi memperoleh tetap Rp8 juta. Susi mulai menyesali pilihannya. "Coba deh dulu saya pilih opsi A kayak si Andi, dan nunda dikit deh kesenangan saya pada saat waktu di awal. Pasti sekarang saya udah hidup enak kayak si Andi." Bulan ke-24, Andi memperoleh total Rp298.358.629, sedangkan Susi lagi-lagi tetap memperoleh Rp8 juta. Kita lanjutkan lagi nih, sampai bulan ke-36. Andi memperoleh total dalam sebulan sebesar 28,9 M loh, sedangkan Susi hanya memperoleh Rp8 juta. Wah, besar banget kan? Itulah kesaktian dari The Compound Effect. Usaha kecil apabila dilakukan dengan dasar dan tujuan yang jelas serta disiplin akan berakhir dengan pencapaian yang sangat luar biasa seiring berjalannya waktu. Itulah cara bagaimana The Compound Effect bekerja. Pada permulaannya, ketika kita baru memulai sesuatu, segala sesuatunya terasa begitu sulit dan seakan-akan hasil yang Anda terima tidak terlalu signifikan dan terasa sia-sia. Yang sering kali terjadi pada kebanyakan orang adalah ketika mereka tidak memperoleh hasil yang mereka harapkan, kebanyakan orang akan kehilangan motivasinya dan putus asa. Itulah kenapa kebanyakan orang akan gagal pada kondisi ini.
Ketika dulu saya belajar tentang finansial, saya akan membaca buku-buku finansial khusus untuk orang amatir loh. Meskipun gitu, semua kosakata yang ada di buku itu seakan-akan bahasa alien, tetap aja sulit untuk dimengertiin. Saya harus cari artinya di internet, tanya sama kenalan saya yang ahli di finansial. Dan waktu yang saya perlukan untuk habisin buku-buku itu lama banget, perlu seharian. Saya terus melakukannya dengan konsisten dan disiplin. Seiring berjalannya waktu, kemampuan saya memahami kosakata memudahkan saya untuk memahami setiap materi. Dulu yang biasanya membutuhkan waktu setengah sampai 1 hari untuk baca satu buku doang, kini saya cukup 1 sampai 2 jam aja. Semakin saya membaca, saya semakin mengerti arti dan makna dari buku tersebut, dan segala sesuatunya terkesan semakin dan semakin mudah serta cepat. Apa yang saya coba sampaikan adalah apapun itu yang Anda pelajari, finansial, medis, politik, bisnis, seni, atau apapun itu, segala sesuatunya bekerja dengan cara yang sama. Entah kalian belajar sesuatu yang baru, atau memulai suatu proyek atau bisnis baru, atau apapun itu, konsistensi adalah kunci utamanya dalam mencapai hasil yang luar biasa. Ketika kamu memulai suatu bisnis, mungkin untuk sekian waktu tertentu, kamu tidak akan melihat hasil yang begitu signifikan. Tapi kamu tidak seharusnya berpikir bahwa itu akan terjadi untuk selama-lamanya. Bertahanlah pada kondisi-kondisi tersebut. Sekarang kita anggap aja kamu udah melakukannya dan pada akhirnya bisnismu keuntungannya mendadak begitu melejitnya. Worth it kan? Ambil contoh lain. Anggap aja seorang kontraktor membangun suatu bangunan. Waktu terbanyak akan dikerahkan untuk tahap perencanaan, desain, membangun fondasi dari suatu bangunan tersebut. Setelah itu membangun sisanya, tidaklah begitu sulit dan memakan waktu yang jauh lebih singkat. Akan tetapi, perencanaan itulah di mana Anda akan menghabiskan banyak waktu Anda. Rekan-rekan, the compound effect merupakan metode yang akan mengarahkan Anda kepada kesuksesan. Strategi untuk sukses tidaklah rahasia untuk kalangan orang-orang kaya. Semua orang paham betul kok akan ini. Semua orang paham bahwa dalam kedisiplinan dan kerja keras, Anda akan dapat mencapai apapun dalam hidup. Namun yang jadi masalah adalah kita terlalu malas untuk mengambil tindakan. Dan yang terpenting adalah untuk konsisten dalam melakukannya. Fokus pada hal yang memiliki efek compounding. Bertahanlah, meskipun hasilnya terasa sia-sia saat ini dan orang sekelilingmu menghujatmu, bahkan keluarga dan teman-temanmu. Percaya dan disiplinlah terhadap apa yang Anda kejar dalam hidup. Pada akhirnya, Anda akan berkata, it's all worth it. Apabila Anda masih di sini, kemungkinan besar Anda telah menonton video ini secara keseluruhan. Terima kasih sudah meluangkan sedikit dari waktu Anda untuk menonton video singkat ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi Anda. Mohon dukungan Anda dengan like, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa klik lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video baru dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.